belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dalam bab ini terdapat 4 pembahasan. Nah, yang pertama itu ada konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua itu ada substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, di sini kita akan mengetahui apa itu hak asasi manusia dan apa itu kewajiban asasi manusia. Nah, yang pertama, makna hak asasi manusia. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, yang kedua, makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Nah, selanjutnya itu ada substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Nah, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila itu, nah ini dia, hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam sila pertama ini menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Nah, yang kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam sila kedua ini menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Nah, yang ketiga itu ada persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga ini mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam sila keempat ini dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Nah, yang kelima itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Nah, ini itu hak dan kewajiban yang terdapat dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Nah, selanjutnya itu ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nah, hak dan kewajiban asasi manusia dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia itu diantaranya, nah yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terutama di dalam pasal 28A sampai 28J. Nah, yang kedua itu ada ketetapan MPR nomor 17 strip
MPR Strip 1998 tentang hak asasi manusia. Nah, di dalam ini tuh terdapat Piagam HAM Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada ketentuan dalam undang-undang organik, yaitu yang pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Nah, yang kedua itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang keempat ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Nah, yang kelima ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Nah, yang keempat itu ada ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, yang kelima itu ada ketentuan dalam peraturan pemerintah. Yang pertama itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang kedua itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Nah, yang keenam itu ada ketentuan dalam keputusan presiden atau Kepres. Yang pertama itu ada Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang kedua itu ada Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. Yang ketiga itu ada Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, selanjutnya itu ada Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang perubahan Kepres Nomor 53 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia, ada HOC pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, selanjutnya itu ada Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2004 hingga 2009. Nah, selanjutnya itu ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nah, di dalam 5 kesila Pancasila itu ada sikap yang dapat ditunjukkan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, yang pertama itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sikap yang dapat ditunjukkan itu yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang pertama yaitu menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Yang kedua, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, yang kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam sila kedua ini sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Yang pertama itu ada mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, tenggang rasa kepada orang lain. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, pada sila persatuan Indonesia, sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan HAM yang pertama itu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa.
Nah, untuk sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam sila keempat ini sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan HAM yang pertama itu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Nah, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini, sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan HAM yang pertama itu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, pembelajaran kita sampai di sini. Untuk anak MIS yang belum mengerti atau kurang jelas bisa bertanya dengan MIS melalui WA MIS ya. Sekian dan terima kasih. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk anak-anak MIS, jangan lupa kerjakan tugas yang sudah diberikan, tetap di rumah, jaga kesehatan, belajar di rumah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.